dengan pola lama yang menurutnya itu sudah yang terbaik yang harus ia terima dan jalani. Aku sadar akan itu. Dan segala yang kuberikan tidak ada artinya apa-apa bagiku. Aku sangat ikhlas. Aku sangat bahagia bisa bermanfaat dan memberikan sudut pandang baru dalam hidupnya. Karena aku rasa bukan karena aku yang hebat, tapi karena aku sadar bahwa aku dihadirkan dalam hidup seseorang dan juga sebaliknya itu untuk memberi pelajaran dan sudut pandang baru. Kalau kita mau belajar dari hal tersebut, Tuhan memang baik. Ketika kita dipertemukan dalam momen yang bahkan kita tidak pernah duga, di sanalah kita bisa menemukan hal-hal luar biasa dalam hidup yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Bahkan tidak pernah kita catat dalam doa. Kita berdoa, tapi kita diberi kenyataan, rezeki dan berkah dalam bentuk lain. Seperti ini contoh. Pertemuanku dengan ayah kosanku memberikan aku juga sudut pandang baru. Ibarat di sana kita sama-sama bertukar ilmu, energi, pengetahuan, pengalaman hidup, dan segalanya. Itu secara tidak langsung. Karena awal mulanya niat kita bukan ke sana. Tetapi yang Maha Kuasa itu memang baik. Meskipun dalam waktu singkat kebersamaan kita sama-sama mendapatkan hal yang luar biasa di dalam hidup yang mengubah cara kita berpikir, sudut pandang kita, dan akhirnya dalam kita memandang dunia, orang lain, dan cara kita menjalani hidup. Terima kasih ayah kosanku. Sejak awal kita bertemu hingga saat ini tidak akan pernah aku lupakan sejengkal pun, sedikit pun dari kisah hidup kita. Semuanya aku ingat. Kata-katamu, baik buruknya, semuanya. Semua aku sangat ingat, sangat detail. Terima kasih ya. Berbahagialah. Cerita atau curhat? Pikir aja sendiri. No. Coklat. No. Coklat kacang mete. No. Hai Kis. Hai Kakak Degel. Makasih Kak Sah, Kak Slamet. Sudah bantu tap love Kak, thank you. Terima kasih. Sangyo. Kamsahamnida. Arigato, merci. Xie. Thank you. Mesra Aritonang. Hello. Halo Pals. Selamat petang. Selamat malam. Gimana hari ini? Tetap makan meskipun tidak mengingatkan.
Sore tempatku hujan lebat. Dingin dong. Terus gimana Kak Dagel? Kalau habis hujan kira-kira apa tuh? Halo Mbak, mat malam. Malam Kak Devi. Malam Gabriel. Hai Kak Gabriel. Kehidupan macam apa yang kita ingin jalani ya? Aku ingin merasakan jadi seorang tuan putri yang cantik jelita, yang manja, yang disayangi, dikasihi oleh siapapun yang bersamanya. Seseorang yang bisa memilih apa yang dia suka dan bisa menolak untuk melakukan apa yang dia tidak suka tanpa rasa bersalah. It's my dream. Salam kenal ya Mbak. Ya Kak Devi, kakak cewek ya, makasih ya. Salam kenal dari Kisbay. Tetap aja kurang. Apa Kak Beni? Maksudnya kurang apa Kak? Kurang apa sih? Kak Facum, makasih ya sudah follow. Kurang apa Kak? Kakak berpikir kurang apa nih? Kutanya. Iya udah malam Kak JR, di sini udah jam 18.22, setengah 7. Palangkaraya udah gelap. Sudah Kak Dika. Manusia tidak ada lebihnya. Enggak lebih, enggak kurang juga sih sebenarnya Kak. Cukup. Kalau dibilang, apakah Kis bersyukur untuk hari ini, detik ini, saat ini? Sangat bersyukur. Tetapi kalau ketika kakak Beni ataupun teman-teman mendengar Kis punya harapan, punya impian, bukan berarti aku tidak bersyukur dengan hari dan detik ini Kak. Orang yang punya harapan itu artinya kita adalah hidup. Manusia yang hidup, manusia yang punya harapan itu yang paling sehat menurut Kis ya. Mohon maaf banget nih. Manusia yang cuman hidup sekedar hidup ya udah dia naif hanya oh hidup cuma hari ini. Enggak. Jangan pernah merasa bersalah ketika kita punya mimpi. Kita punya impian, kita punya harapan. Jangan kakak malah berpikir, wah gak pernah merasa cukup. Bukan masalah itu kak. Justru karena kita adalah manusia. Kita manusia normal kak. Sangat normal ketika kita punya harapan, kita punya impian. Jangan pernah takut bermimpi kak. Kita gak boleh naif atau munafik dengan berpikir bahwa oh ya udah aku pengennya cuma seperti diriku yang hari ini. Enggak boleh. Kita nggak boleh kayak gitu. Itu bohong. Itu kita sedang membohongi diri sendiri. Tapi bukan berarti ketika kita menginginkan impian itu tercapai, menginginkan segala doa dan harapan kita bisa terwujud, lalu kita lupa untuk bersyukur detik ini dan hari ini. Tidak sama sekali. Kis sangat bersyukur. Aku sangat berterima kasih dengan apa yang terjadi di diriku pada detik ini saat ini. Aku merasa cukup. Tidak lebih dan tidak kurang. Tetapi aku punya impian, aku punya harapan. Dan jangan kakak tiba-tiba bicara, selalu, tidak pernah manusia merasa lebih, selalu kurang. Bukan masalah di sana kak. Lihatlah dari sudut pandang yang lebih positif ya kak. Belajar. Kakak tidak boleh membunuh mimpi dan harapan manusia normal kak. Nih ya kak, hari ini kalau mohon maaf ada orang saja sedang berada di rumah sakit contohnya. Dia sedang pakai alat bantu napas tuh apa? Ini yang di ruang ICU biasa kan? Kalau kita jadi manusia dengan bilang kayak gini sama dia. Sudahlah, dikit lagi kayaknya kamu udah mau dead nih. Wow, manusia macam apa seperti itu?